jangan pada dahulu, karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang terang. Hai kawan, teruslah kau berjuang. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit.
ses. Ses. Ditemani pergi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberi kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat kembali berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Serta kepada teman-teman panitia dan peserta webinar Rosyal 5 Beasiswa 5 Benua yang berbahagia. Pada hari ini, kembali Pionir Muda akan melaksanakan agenda spesial kita nih, yakni acara webinar Roadshow 5 Beasiswa 5 Benua yang kali ini bertema Eksplorasi Beasiswa dan Kehidupan Kuliah di Benua Asia. Saya selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan pada pagi ini, antara lain acara pertama pembukaan, kedua, penyampaian materi, ketiga, sesi tanya jawab, dan terakhir, keempat, penutup. Baik, sebelumnya ada pepatah nih yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya selaku Master of Ceremony untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Safira Nurrohma akan menemani teman-teman hingga beberapa jam ke depan pastinya. Bagi teman-teman peserta webinar, diharapkan dapat mengaktifkan kamera agar agenda hari ini dapat lebih berlangsung interaktif. Jangan lupa ya teman-teman, peserta webinar untuk mengisi link kehadiran dan link feedback, teruntuk link pengisiannya akan nanti diberikan oleh panitia yang bertugas pada kolom chat Zoom. Terima kasih. Sebelum memasuki acara kedua, gimana nih teman-teman? Masih semangat kan ya? Baik, teman-teman peserta webinar Roadshow 5 Beasiswa 5 Benua dimohon mengikuti agenda acaranya ya sampai akhir, dikarenakan akan terdapat door prize yang menarik loh bagi teman-teman yang beruntung. Tanpa berlama lagi, memasuki acara kedua, yakni penyampaian materi yang akan dipandu oleh rekan moderator kita loh kepada Kak Aura, saya persilahkan. Halo teman-teman, mohon maaf apakah suaranya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak? Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga di pagi menjelang siang hari ini, di hari Minggu ini, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak karena teman-teman sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar series Roadshow 5 Beasiswa 5 Benua yang bertemakan eksplorasi beasiswa dan kehidupan perkuliahan di benua Asia. Oke, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar series Roadshow 5 Benua 5 beasiswa ini. Sebelum memulai acara, pada pagi hari ini, marilah kita semua menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum menuju ke acara intinya, izinkan aku untuk membacakan rules atau peraturan yang ada dalam sesi webinar kali ini. Sebelum 5 menit acara dimulai, kami informasikan untuk para peserta untuk memperhatikan peraturan webinar ini sebagai berikut. Yang pertama, peserta hadir tepat waktu dan menggunakan nama dengan format nama underscore asal instansi. Yang kedua, semua peserta diwajibkan untuk on kamera dan memakai virtual background yang tersedia. Peserta juga diperbolehkan makan dan minum, namun diingatkan kembali agar audio tetap di-off-kan.
Ketiga, diharapkan kepada seluruh peserta agar berpakaian rapi, bebas, dan sopan. Yang keempat, diharapkan pada seluruh peserta agar mengikuti webinar ini di tempatnya masing-masing dengan ruangan yang wajar dan tidak menimbulkan konsentrasi yang terpecah atau mengalihkan webinar. Yang kelima, para peserta akan ada sesi sharing dan tanya jawab. Para peserta dapat bertanya dengan menuliskan pertanyaan di kolom komentar ataupun raise hand serta menunggu persetujuan dari host. Yang terakhir, para peserta dimohon untuk tetap stay di room Zoom karena pada akhir sesi akan dibagikan link daftar hadir di kolom chat komentar. Sebelumnya, aku mau menyapa pemateri hebat kita pada pagi hari ini. Halo Kak Hafiz, apakah sudah ada di room Zoom ini? Sudah masuk. Suara saya terdengar, Mbak Aura. Oke, Alhamdulillah terdengar. Bagaimana nih kabarnya Kak Hafiz? Alhamdulillah sehat, Mbak Aura. Mbak Aura gimana? Sehat, Mbak Aura? Alhamdulillah sehat. Kak Hafiz posisinya masih di Jepang ya berarti Kak? Betul, masih di Jepang sekarang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sana selisih berapa jam Kak? Karena di sini udah jam 10:30 ya. Ini selisih 2 jam, nggak begitu jauh kok. Jadi sekarang jam 12:30-an. Oke. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan aku, Aura, sebagai moderator, memaparkan CV atau portofolio dari pemateri kita pagi hari ini dari Kak Hafiz. Yang mana Kak Hafiz sekarang merupakan seorang PhD candidate dalam S3 di Tokyo Institute of Technology Jepang, yang pada sebelumnya beliau juga merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung di strata pertama dan juga kedua. Banyak sekali experience atau pengalaman, baik itu pengalaman magang, project, serta penghargaan-penghargaan lainnya yang berkaitan dengan engineering. Seperti itu. Teman-teman bisa mengulik atau membaca lebih lanjut di akun LinkedIn-nya Kak Hanif ini karena sangat banyak sekali portofolio yang beliau punya. Mungkin itu saja sedikit pemaparan tentang profil dari pemateri hebat kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah sesi pemaparan materi tentang beasiswa Max Scholarship dan juga kehidupan perkuliahan di Jepang. Kepada Kak Hanif, waktu dan layar dipersilahkan. Siap, terima kasih banyak. Sebelumnya mau izin konfirmasi, suara saya masuk berarti ya? Kecil nggak suaranya? Terdengar, Kak. Dengaran ya? Oke. Terima kasih banyak Mbak Aura. Jazakallah khair. Alhamdulillah teman-teman semuanya, mungkin mau menyapa dulu kawan-kawan semua di sini dengan salam terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah senang banget. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, ini Masya Allah nih, pagi-pagi udah semangat nih. Hari Minggu padahal, tapi teman-teman di Jepang sini sudah siang. Di Indonesia masih pagi, tapi teman-teman udah semangat nih untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat, walafiat semuanya insya Allah ya. Nah, jadi teman-teman mungkin aku sambil izin share screen ya. Sebentar. Senang banget pagi ini bisa ketemu teman-teman semuanya, berjumpa teman-teman semuanya di sini. Sebelumnya makasih banyak juga nih untuk kawan-kawan pionir muda yang luar biasa, Masya Allah. Acaranya banyak sekali. Mudah-mudahan teman-teman pionir muda ini bisa jadi pionir-pionir kebaikan sama menyebar manfaat buat banyak orang insya Allah di sekitar kita. Amin. Jadi teman-teman izinkan saya hari ini kita santai aja insya Allah hari ini. Nanti kalau teman-teman lagi bisa videonya di on kan, boleh banget, senang banget bisa berjumpa langsung wajah-wajah para pionir nih insya Allah mudah-mudahan. Nah jadi hari ini mungkin rencananya sedikit mau sharing nih tentang beasiswa di Jepang sama mungkin kehidupan studi di Jepang. Nanti kalau ada teman-teman ada pertanyaan atau apapun, please feel free untuk nanti tanya-tanya dan sebagainya. Mungkin aku izin share screen ya.
Mau konfirmasi kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan Iya, Bang. Kak, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi mungkin sambil aku mulai nih. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau apa, sambil raise hand juga nggak apa-apa nanti ya. Nah, jadi hari ini insya Allah kita sama-sama belajar nih. Sama-sama kita diskusi nih, sharing-sharing tentang terutama beasiswa di Jepang, terutama sih Max. Karena di Jepang sendiri sebenarnya beasiswa cukup banyak. Ada Max, ada apa namanya beberapa beasiswa lain juga, JASO dan sebagainya. Cuma mungkin nanti aku di sini lebih bakal fokus ke yang Max. Cuma nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya yang lain juga nanti mungkin kalau aku bisa jawab nanti bisa sambil kita diskusi nanti insya Allah. Nah, oke. Jadi teman-teman hari ini ada 4 poin nih yang mau aku share rencananya. Jadi apa namanya? Mungkin pertama ingin sedikit kenalan dulu nih. Jadi kalau kata MC-nya, kalau tak kenal maka butuh ta'aruf, kenalan dulu maksudnya. Nah, jadi ini kita mungkin sedikit kenalan, kemudian nanti mungkin mau sharing sedikit nih, di Jepang gimana sih, studinya ngapain aja, terus suasananya gimana, sama nanti mungkin di 2 part terakhir, mungkin mau masuk ke teknisnya nih, terkait yang scholarship-nya sama general tips-nya lah, untuk apa namanya, apply beasiswa. Sebelumnya, aku penasaran nih, mau nanya teman-teman dulu nih. Di sini teman-teman yang sudah di sini S1 semua kah? Yang S1 lagi tingkat akhir boleh raise hand nggak? Siapa aja yang S1 tingkat akhir? Wah, ada beberapa nih ya. Mantap. Nah, biasanya kalau udah tingkat-tingkat akhir semester 4. Nah, mantap juga. Jadi teman-teman sebenarnya bagus juga kalau nanti ada teman-teman udah tingkat akhir nih. Wah, itu bagus banget. Bisa pas juga tuh kan istilahnya kan untuk pas bisa nyiapin untuk berkas beasiswa atau apa kalau teman-teman mau lanjut studi misalnya setelah satu. Tapi misalnya nih teman-teman ada yang lulus SMK, ada yang masih SMA misalnya atau bahkan misalnya semester 4 tadi. Ada itu kalau semakin awal malah semakin bagus teman-teman. Jadi teman-teman udah bisa kebayang nih, oh prosesnya ngapain aja sih nanti. Wah masih kelas 11, luar biasa ini. Masuk Rian dan Meliasta ya, masih kelas 11. Wah ini mantap sekali nih. Jadi justru semakin awal semakin bagus teman-teman. Jadi bisa kebayang nanti persiapannya bisa lebih jauh nanti. Nah terus nanti mungkin di 2 terakhir nanti kita coba discuss teknisnya nih. Ngapain aja sih yang dibutuhin untuk beasiswanya. Oke. Nah, mungkin pertama pin sedikit kenalan dulu nih teman-teman. Jadi di pagi ini biar teman-teman segar. Di sini ada teman-teman yang udah lancar bahasa Jepang belum? Ada yang atau ada yang sudah pernah ada yang udah pernah atau lagi belajar bahasa Jepang? Ada nggak? Ada? Nah, ini kalau mungkin teman-teman nih ada yang pernah belajar atau mungkin suka nonton. Nah, banyak ibu-ibu juga nih ya. Atau misalnya suka nonton anime atau apa dan sebagainya. Nah, ini kita sedikit nih. Jadi harapannya nih teman-teman nanti habis seminar ini at least teman-teman bisa bahasa Jepang untuk kenalan. Oke? Ini kita ikutin bareng ya. Nanti ini apa namanya? Nanti aku provide juga kayak romajinya. Nanti bahasa Latinnya juga. Nanti teman-teman kita coba bareng untuk kenalan. Jadi di bahasa Jepang itu kita kalau kenalan self introduction itu namanya Jikoshokai. Jikoshokai itu self introduction. Nah, jadi ini aku coba dulu ya pakai bahasa Jepang sedikit. Nanti habis itu teman-teman nyoba nanti boleh. Itu minasan konnichiwa. Itu hajimashite. Itu Hanif to moshimasu. Itu今のところは東京に住んでいます。東京に住んでいて、今、東工大の大学院生勉強して、どうぞよろしくお願いします。Nah, ini biasanya simpelnya sih gitu teman-teman. Nah, apa sih itu artinya? Nah, ini ada sedikit ini nih teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa nyoba juga nih. Bisa nyoba misalnya. Jadi Minasang, mungkin teman-teman yang suka nonton Jegompolin atau apa itu udah sangat familiar kan. Minasang konnichiwa kalau beliau ya. Nah, Minasang tuh everybody, semuanya konnichiwa. Konnichiwa itu bisa halo, bisa selamat siang sebenarnya. Hajimashite. Hajimashite itu biasanya kalau nyapa tapi baru pertama kali kenalan, baru pertama kali ketemu itu pakainya hajimashite. Terus watashi wa Hanif desu. Itu bisa juga. Watashi itu saya Hanif. Tapi biasanya di bahasa Jepang kadang kita nggak pakai watashinya. Jadi misalnya langsung Hanif desu. Jadi bahasa Jepang tuh banyak teman-teman. Ada watashi, ada watakushi, ada boku, ada ore, ada macam-macam. Jadi watashi nggak selalu cewek. Jadi watashi itu sebenarnya lebih ke netral sih sebenarnya. Walaupun yang cewek itu kadang banyak pakai watashi juga.
atau kadang atashi. Atashi juga yang cewek sering pakai atashi juga. Tapi watashi biasanya netral. Biasanya kalau teman-teman masuk kelas Jepang, belajar kelas yang pertama kali itu pasti diajarnya watashi. Tapi biasanya nggak harus selalu dipakai. Jadi kalau lagi kenalan gini sih biasanya langsung Hanif des atau Hanif tomoshimasu. Nggak pakai watashi nggak apa-apa. Tapi mau pakai juga nggak apa-apa. Terus Bogor kara kimashita. Kara itu dari kimashita itu datangnya. Aku asal dari Bogor nih. Ada yang teman-teman dari Bogor nggak nih BTW? Asal dari Bogor ada? Ada nih. Kesepian saya di anak Bogor. Nah terus Ima itu sekarang Tokyo ni sundaimasu. Tokyo ni sundaimasu. Ni itu di, sundaimasu itu tinggal. Terus Tokodai no Daigaku Insei desu. Tokodai itu nama kampusku, Tokyo Tech. Daigaku itu kampus, Insei itu biasanya untuk nyebut yang anak S2, S3, Daigaku Insei. Terus terakhir, Yoroshiku onegai shimasu. Nah, biasanya kalau teman-teman nyari nih Yoroshiku onegai shimasu di translatean, itu biasanya entah nice to meet you atau thank you. Tapi sebenarnya translate yang lebih tepatnya, Yoroshiku itu dengan baik, Yoroshi itu artinya baik, Yoroshiku dengan baik, onegai itu minta tolong. Minta tolong, onegai shimasu. Jadi kalau di bahasa Indonesia mungkin lebih tepatnya mohon bimbingannya. Jadi biasanya orang Jepang kenalan atau apa, wah mohon bimbingannya. Kurang lebih gitu teman-teman. Nah ini teman-teman bisa nyoba nih. Nanti bisa latihan. Konnichiwa, hajimashite, namanya siapa misalnya. Namanya tadi ada yang misalnya Anthony. Wah, Anthony des. Dari mana? Jakarta karakimashita. Ima itu, Jakarta nih sundaimasu. Dan seterusnya teman-teman. Nah, jadi ini sedikit pengen share sedikit tentang kenalan sedikit. Nah, jadi sekarang alhamdulillah teman-teman aku ke Jepang itu dari tahun 2020 pas zaman COVID awal-awal. Nah, itu pas zaman COVID awal-awal itu sempat masuk ke Jepang untuk master dulu tuh awalnya waktu dari 2020 sampai 2022. Terus alhamdulillah sampai sekarang ini dari 2022 sampai 2025 lagi doktoral. Mohon doanya teman-teman juga insya Allah. Nah, jadi aku nama labnya Hatanaka Laboratory. Ini profesornya yang warna kuning nih, Profesor Hatanaka. Beliau baru aja jadi full profesor bulan ini, awal bulan kemarin ini. Terus risetnya aku di multi robot system sama scholarshipnya kemarin di Max yang U2U. Nanti aku bakal bahas lagi nih. Max tuh jenisnya apa aja sih? Ada yang U2U, ada G2G dan sebagainya. Nah, terus jadi di lab itu sekarang lumayan banyak sih. Di lab itu sekarang kurang lebih ada sekitar 20 anak. Nah, dari 20 anak ini banyaknya Nihonjin, banyaknya orang Jepang, tapi ada beberapa yang apa namanya yang mahasiswa asingnya juga. Yang mahasiswa asingnya sekarang ada aku dari Indonesia, ada juga apa namanya satu anak postdoc dari Spanyol. Ini yang anak postdoc yang ini, yang mukanya beda sendiri, yang bukan orang Jepang. Nah, ini beliau dari Spanyol. Sama dulu juga sempat ada orang China sama India juga di lab sekarang ini. Nah, oke. Nah, itu mungkin sedikit untuk apa namanya overview nih, teman-teman. Overview kenalan sedikit. Nah, sekarang aku sedikit mau sharing nih. Sebenarnya sekarang di Jepang ini ngapain aja sih kegiatannya? Nah, cuma sebelum ke sana, aku mau sedikit nunjukin sedikit video. Nah, ini jadi sekarang kalau kegiatan di Jepang ini kan sekarang sudah tahun ke3,5 alhamdulillah. Nah, jadi kalau di labku itu risetnya tentang multi robot system. Nah, jadi biasanya kita kalau di lab itu banyak main robot air sama robot udara yang di lab sekarang. Jadi biasanya di yang di labnya Sensei ini beliau fasilitasnya juga lumayan lengkap tuh teman-teman. Jadi yang senang riset tentang robotik atau apa dan sebagainya itu asik banget di sini alhamdulillah karena di sini ada tempat eksperimennya indoor jadi bisa nerbangin drone di dalam ruangan terus bisa juga ada ruangan khusus untuk apa namanya mainin robot air jadi itu ada kayak semacam kolam di dalam apa namanya di dalam gedung sekalian jadi lumayan alhamdulillah asik banget jadi biasanya sih kegiatan risetnya banyak apa namanya riset tentang drone pakai drone udara atau pakai drone air dan sebagainya. Nah, kalau untuk sekarang ini riset yang aku lagi lakuin itu sama tentang pakai drone juga. Nah, ini ada video backgroundnya nih.
tentang jadi ini kita nerbangin drone tuh di ruangan. Jadi itu di ruangannya itu ada banyak kamera. Kameranya ini jadi kayak semacam CGI. Jadi itu kita bisa positioningnya bisa di dalam, nggak perlu pakai GPS drone-nya. Nah sekarang risetnya yang di lab sama Sensei itu kita lagi pakai drone untuk namanya map reconstruction technology. Jadi gimana cara dari drone nanti kamera nanti itu dari kamera itu langsung bisa kebentuk 3D map kurang lebih gitu. Jadi biasanya sih kalau keseharian di labnya kita biasanya banyak juga riset, misalnya kita codingnya, programming dan sebagainya. Tapi kita juga banyak misalnya setelah programming selesai kita banyak juga eksperimen jadinya. Eksperimen di ruang eksperimennya. Kadang kita juga ada teman yang beliau itu risetnya beliau bapaknya petani. Nah, terus jadi kadang-kadang kita itu kadang-kadang beberapa bulan sekali kita main ke eh, sawahnya. Kita main ke sawahnya, kita nerbangin drone di sawahnya. Nah, itu lumayan asik juga, alhamdulillah. Oke, sekarang kita sedikit lanjut lagi. Jadi biasanya teman-teman kalau di kampus sekarang kesehariannya, jadi biasanya kita biasanya setiap lab beda-beda tuh teman-teman. Jadi tiap lab beda-beda. Jadi kalau yang tentang kimia, biologi itu biasanya banyak lab basahnya tuh, banyak eksperimen kayak di lab basahnya dan sebagainya. Cuma kalau aku biasanya kita ada di student room-nya, jadi sama teman-teman semuanya kita misalnya ada kayak meja kantoran gitu sih modelnya. Nah terus tapi kalau nanti kita butuh eksperimen, nah itu kita ke ruang eksperimennya tadi tuh, kita ke ruang eksperimennya, main-main drone dan sebagainya. Nah terus alhamdulillahnya sekarang itu biasanya Sensei suka banyak banget nerima tamu. Jadi kadang Sensei itu banyak tamu dari Jerman, dari macam-macam tuh visit ke labnya. Jadi kadang kalau ada tamu itu kita kayak inilah apa namanya menjamunya kita tunjukin demonstrasi eksperimen misalnya. Nah terus selain di kehidupan akademik, nah teman-teman di sini alhamdulillah lumayan banyak teman-teman juga sih. Terutama ini misalnya ada teman-teman di PPI ya, di yang Persatuan Pelajar Indonesia. Nah ini sangat sebagai keluarga banget juga lah di tempat perantauan. Karena kan mungkin di sini kita, wah orang Indonesia jarang dan sebagainya. Terus jadinya dengan ada teman-teman Indonesia di PPI itu senang banget sih. Jadinya kadang kita sering ngumpul. Misalnya kemarin piknik pas lagi Momiji itu pas ada bunga sakura. Terus jadi sangat kebantu banget lah sama teman-teman Indonesia di sini juga. Terus di sini juga alhamdulillah di Tokyo terutama itu untuk makanan halal, terus masjid dan sebagainya itu lumayan banyak juga. Jadi di sini yang satu masjid terdekat dari kampus itu ada namanya Masjid Indonesia Tokyo. Itu dia ada street namanya Sekolah Republik Indonesia Tokyo, di sebelahnya ada masjid tuh. Nah, itu biasanya asik juga tuh, komunitas Indonesia lumayan banyak. Jadi biasanya setiap hari Minggu itu kita ngumpul di masjid, sholat subuh bareng, terus ada kajian sebentar, terus kita pijet-pijetan, terus makan sarapan pagi bareng. Nah itu salah satu yang ditunggu tuh biasanya teman-teman. Karena biasanya kan di sini kadang mau nyari makan Indonesia susah. Terus aku dulu pas awal-awal sendiri di sini mau masak, waduh, nggak begitu jago masak nih, masak paling Indomie atau apa. Nah tapi di situ makanannya rawon, soto, jadi tuh mengobati kangen lah sama makanan-makanan Indonesia. Sama alhamdulillah juga ada banyak komunitas dari Tokopedia Muslim Community-nya. Nah ini yang jadi banyak mahasiswa Muslim yang asing juga, yang dari orang Arab, dari orang Bangladesh, India dan sebagainya teman-teman. Itu mungkin sedikit bayangan nih teman-teman untuk apa namanya daily life di studi di Jepang ini. Nanti mungkin kalau teman-teman yang tertarik atau ada bidang yang tertarik mungkin feel free nanti untuk diskusi atau mungkin nanti bisa lewat kontak LinkedIn juga boleh juga nanti. Nah oke teman-teman. Jadi sekarang kita masuk nih ke topik utama kita. Jadi kita tentang seputar di Max Scholarship-nya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kalau beasiswa ke Jepang itu ada lumayan banyak sebenarnya. Ada yang salah satu utamanya memang Max ya. Max ini jadi dia beasiswa dari Kementerian Pendidikannya Jepang sebenarnya. Jadi dari Kementerian Pendidikan Jepang itu mereka ngasih slot beasiswa buat macam-macam nih dari banyak negara. Nah, tapi biasanya memang dari Indonesia termasuk paling banyak. Biasanya itu yang nomor satu paling banyak itu dari China, itu banyak banget yang beasiswa Max dari China, dari Thailand, Vietnam itu lumayan banyak juga, sama dari Indonesia. Indonesia itu 2-3 top 2 top 3 lah yang murid terbanyak Max-nya. Terus banyak juga tapi dari negara-negara lain juga, misalnya dari Amerika Latin, dari Peru dan sebagainya, dari Afrika juga banyak juga teman-teman. Nah terus ini dia kalau yang dari Max ini itu features-nya itu pertama tuition dibayarin. Jadi biaya kuliah alhamdulillah full dibayarin sama pemerintah Jepangnya. Kemudian kita dapat juga monthly allowance, jadi kayak biaya hidupnya lah. Nah biaya hidup ini beda-beda setiap S1, S2, atau S3-nya. Nah tapi ini kurang lebih, contoh nih misal S2 sekitar 145.000 yen. Ini tuh
kalau dirupiahin sekitar 14 sampai 15 juta rupiah kurang lebihnya. Nah, cuma memang kalau di Tokyo biaya hidupnya mahal juga teman-teman. Jadi kalau ini biasanya mau di Tokyo atau mau di Hokkaido atau di Nagoya itu sama semua biasanya dapat yang Max S2 ya sekitar 145 ribu yen biasanya. Nah, kalau misalnya kita kampusnya yang bukan di pusat-pusat kota, misalnya di Fukuoka, itu biasanya sangat-sangat cukup tuh dan biaya hidupnya. Kok di Tokyo cukup juga alhamdulillah, tapi memang karena biaya hidup lebih mahal, jadi istilahnya sisa buat nabung lebih sedikit lah biasanya kalau yang di Tokyo. Harus pintar-pintar nabung sendiri. Kemudian tiket pesawat itu sekali pas berangkat sama sekali pas pulang dibayarin. Jadi misalnya kita 5 tahun di Jepang, kalau misalnya pas pertama kali berangkat saya pulangnya itu dibayarin tuh tiket pesawat. Tapi kalau sisanya kita mau pulang itu tetap biaya sendiri. Nah, sama biasanya salah satu keunggulan beasiswa Max sendiri itu dia nggak ada ikatan dinas. Jadi biasanya setelah selesai itu dibebasin. Mau misalnya ngelanjutin studi di Jepang atau mau lanjut kerja di Jepang itu boleh. Mau pulang ke Indonesia boleh. Jadi dia nggak ada ikatan dinas sama sekali biasanya kalau dari Max ini. Nah, biasanya kalau beasiswa lain teman-teman, ini mungkin untuk rough picture-nya aja, untuk big picture-nya biasanya ada juga nih misal kayak LPDP. Tapi kalau LPDP kan biasanya harus langsung pulang tuh biasanya. Ada apa namanya ikatannya. Kemudian yang lain itu ada JASO. JASO itu mirip sama Max tapi lebih kecil biaya hidupnya. Terus ada juga yang lain, ada beasiswa dari swasta sebenarnya kayak semacam dari Mitsui Bussan. Kalau teman-teman tahu misal Jerome Pauline itu beliau dari Mitsui Bussan beasiswanya. Itu ada juga teman-teman. Tapi biasanya Mitsui Bussan itu untuk S1 beasiswanya. Nah, oke. Nah, kemudian teman-teman, jadi Max ini sebenarnya nggak cuma untuk S2 S3, jadi S1 ada, S2 S3 ada. Untuk yang misalnya teman-teman lulusan SMK nih, misalnya mau lanjut D2 atau D3, itu ada juga teman-teman. Bisa juga di Jepang. Bahkan banyak teman-temanku juga yang datang ke Jepang awalnya itu lewat Koseng. Koseng itu D3. Jadi D3 dulu di sini, nanti mereka kadang ada yang langsung kerja, ada yang extension ke S1 di sini, itu banyak juga. Terus ada juga bahkan yang kayak non gelar, kayak misalnya untuk research student pengen kayak semacam exchange research 6 bulan aja, itu bisa juga apply ke Max. Terus untuk belajar bahasa Jepang itu juga ada programnya, sama untuk teacher training juga ada. Jadi itu nanti ini apa namanya bisa teman-teman cek nih detailnya kalau nanti teman-teman tertarik di link ini. Nanti insya Allah handout presentasi yang aku share ini nanti aku share juga bit.ly linknya di akhir nanti insya Allah. Nah terus teman-teman, jadi secara umum, kalau dari Max ini itu ada 2 type. Jadi ada yang namanya G2G sama ada U2U. Kalau yang G2G itu dia government to government. Jadi dari pemerintah ke pemerintah. Itu biasanya kita apply-nya ke kedutaan Jepang di Jakarta. Jadi itu kita ngurus ke kedutaan Jepang di Jakarta, ngirim dokumen fisik ke sana. Jadi itu kurang lebihnya kita dapat beasiswanya dulu baru apply kampus. Kalau yang G2G ini. Nah, satu lagi ada yang U2U. U2U itu university to university. Kok ini kebalikannya. Jadi ini kita nggak urusan ke kedutaan Jepang, tapi langsung ke kampusnya. Misalnya kalau aku kampusnya di Tokyo Tech, nah itu kita langsung apply ke Tokyo Tech-nya, langsung kontak profesornya, dan nanti sama kampusnya sama profesornya kita di-apply-kan beasiswanya. Jadi kita setor semua dokumen itu ke profesor atau ke kampusnya. Nah, itu kurang lebihnya teman-teman. Nah, bedanya apa sih? Nah, sebenarnya kalau dari manfaat benefitnya sama aja teman-teman. Jadi beasiswa G2G atau U2U dari jumlah biaya hidup dan sebagainya itu sama semuanya, nggak ada bedanya. Bedanya hanya prosesnya aja. Nah, sama nanti paling beda proses aplikasinya nih teman-teman, agak beda sedikit. Nah, ini jadi sedikit bayangan nih buat teman-teman untuk timeline-nya nih. Ini sekitar apa namanya timeline prosesnya. Nah, jadi biasanya kalau yang beasiswa yang G2G itu kurang lebihnya itu apa namanya ini yang government to government ya, yang ke embassy itu kita apply-nya sekitar Februari sampai Mei. Itu beda-beda tiap tahun. Itu harus teman-teman cek di website Max, yang di website Max Indonesianya. Nanti aku share juga. Jadi itu kurang lebih nanti antara Februari sampai Mei itu setiap tahun. Jadi setahun itu cuma sekali penerimaan. Sekitar Februari sampai Mei ini itu nanti kita submit dokumen ke embassy. Ini untuk yang S1, S2, S3 semua sama kalau nggak salah sekitar waktunya. Nah, terus nanti setelah kita submit semua dokumen, itu nanti kita kirim pos ke kedutaan Jepang di Jakarta. Nah, nanti sekitar bulan Mei sampai Juli itu ada namanya tahap 1. Tahap pertama seleksinya, itu nanti diseleksi dulu berkasnya. Kalau lolos,
nanti kita bakal dikasih tahu di email, itu nanti kita bakal dipanggil untuk written test dan interview. Nah, kalau S1 itu written testnya lebih banyak biasanya. Ada apa namanya, selain bahasa, jadi tes bahasa itu bisa milih ada bahasa Inggris atau Jepang. Jadi mau ngisi Inggrisnya aja boleh, ngisi Jepangnya aja boleh, ngisi dua-duanya pun juga boleh. Nah, biasanya tapi S1 itu biasanya lebih banyak lagi karena ada tes kayak matematik apa dan sebagainya gitu-gitu. Tapi untuk S2 S3 itu nggak ada. S2 S3 itu biasanya tesnya hanya bahasa aja. English and or Japanese. Jadi bisa milih itu. Nah, terus habis sama interview tuh sekitar Mei sampai Juli, itu nanti Agustus sampai September itu kita apply LOA. LOA itu Letter of Acceptance. Itu kayak semacam aplikasi ke kampusnya. Jadi biasanya pas awal-awal Februari sampai Mei ini teman-teman, itu kita dikasih 3 pilihan. Jadi kayak semacam SBMPTN. Jadi ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Mau milih yang mana. Nah itu nanti kita urusnya setelah lolos tahap 2 ini. Nah nanti kalau udah kita apply dan sebagainya lolos tahap 2-nya. Jadi tahap 1 tadi seleksi berkas. Tahap 2 tadi written test sama interview ini. Tertulis sama interview. Nah nanti bulan Oktober ini ada second screening. Jadi second screening ini dikumpulin semua yang udah lolos tahap 2 dari semua negara. Jadi nggak cuma Indonesia aja. Tapi biasanya yang di second screening ini biasanya lebih ke formalitas aja. Jadi hampir 90% insya Allah bakal udah keterima kalau udah masuk second screening ini insya Allah. Nah terus nanti Januari Februari pengumuman resminya. Terus berangkat ke Jepangnya itu biasanya bulan Maret atau April. Biasanya yang G2G Maret atau April. Jadi nanti kurang lebih biasanya normalnya itu sekitar April sampai September 6 bulan itu riset student dulu. Jadi ini riset student itu belum mulai kelas. Jadi baru kayak adaptasi lah. Jadi dikasih waktu 6 bulan, belum masuk S2-nya tuh atau S3 misalnya. Itu hanya 6 bulan biasanya untuk belajar intensif bahasa. Tapi itu pun kalau S2 S3 bahasa Jepang nggak wajib biasanya. Kalau S1 itu biasanya ada waktu setahun khusus belajar bahasa. Tapi S2 S3 biasanya banyak bahasa Inggris programnya. Jadinya 6 bulan itu biasanya tetap ada kelas bahasa Jepang, tapi nggak seintensif yang S1, sama paling mulai adaptasi riset di lab-nya masing-masing. Nah itu yang G2G teman-teman. Kalau yang U2U itu biasanya sekitar November-Desember. Itu aplikasi ke UNIF-nya, itu kita post nanti, kita ada online application sama post juga ke kampusnya masing-masing. Jadi kita post ke Jepang tuh. Terus nanti Desember-Januari ada interview sama profesornya. Terus nanti Februari sampai Maret ini pengumuman keterima kampus. April sampai Mei pengumuman keterima max-nya. Terus nanti berangkatnya September. Jadi ini berangkatnya agak beda waktunya. Jadi berangkat September, Oktober tuh nggak ada riset student lagi, langsung masuk kelas. Kalau yang U2U ini. Jadi beda sama G2G. Kurang lebih gitu teman-teman untuk prosesnya. Nah jadi ini biasanya kalau yang untuk G2G itu teman-teman bisa cek nih di website ini, atau teman-teman bisa aja nanti type di Google, atau nanti handoutnya ini aku kasih juga insya Allah di akhir presentasi. Cuma intinya type aja di Google misalnya beasiswa Max Indonesia. Nah ini pasti kebuka website ini. Nanti teman-teman bisa cek tuh. Yang G2G itu namanya istilahnya program research student. Itu untuk yang S2 S3 biasanya. Teman-teman bisa cek nanti untuk aplikasi dan sebagainya. Nah biasanya teman-teman ini contoh nih. Ini contoh yang tahun ini. Yang tahun ini itu yang G2G kayak udah tutup. 24 April kemarin, 4 hari kemarin ya. Ini yang G2G. Tapi biasanya kurang lebih sekitar April, Mei gitu biasanya tiap tahun. Makanya teman-teman butuh cek juga tuh jadwalnya. Tapi tadi kurang lebihnya jadwal ini tadi mirip sama yang tadi aku jelasin sebelumnya. Jadi ada ujian tulis, ada wawancara, nanti ada keterima dan sebagainya gitu. Berangkatnya biasanya sih April kurang lebihnya. Nah kalau yang itu kita langsung cek aja ke website kampusnya masing-masing. Jadi kalau kita mau kampusnya ke Tokyo Tech, berarti kita buka website Tokyo Tech. Misalnya mau ke Kanazawa University, berarti kita buka website Kanagawa University misalnya. Itu jadi langsung ke masing-masing. Nah ini contoh kalau yang untuk yang Tokyo Tech misalnya, ini kampusku. Nah itu package-nya mirip sama tadi juga, sekitar September sampai Desember, pengumumannya sekitar bulan Februari March kurang lebihnya. Nah itu jadi dari sisi timeline teman-teman. Nah terus selanjutnya tentang dokumen nih teman-teman. Nah jadi dokumen ini penting banget karena ini jadi satu seleksi berkas awal, dan ini nggak hanya dipakai untuk seleksi berkas, tapi ini juga bisa dilihat sama senseinya, terutama U2U nih. Yang U2U itu bakal dilihat beberapa dokumennya. Ini ada contoh list dokumennya. Ini linknya aku provide juga di handout slide ini nanti. Biasanya sih ada 12 dokumen ini. Yang G2G kurang lebihnya sama. Nah ini yang G2G nih. Apa namanya required dokumennya, dokumen yang perlu diperluin. Tapi ada beda-beda sedikit, tapi nggak major. Jadi kurang lebihnya 12 ini. Yang paling penting nih teman-teman, yang pertama biasanya
ini nih, yang nomor 3. Nomor 3 ini research plan. Nah, ini salah satu dokumen yang paling menentukan teman-teman lolos atau enggak. Itu nomor 3. Terus yang lainnya sih lebih ke standar ya. Pas foto ID, nah, consent email ini kalau yang itu harus bukti sudah email profesornya. Nanti aku jelasin di akhir. Terus ada sertifikat bahasa Inggris atau Jepang. Kemudian pasport ini standar, akademik transkrip akademik ini juga standar, ijazah, terus recommendation letter, sama ada application form. Application form juga kayak ada data-data diri dan sebagainya. Itu juga lumayan standar. Nah, cuma teman-teman nanti dari semua list dokumen ini yang nanti teman-teman bisa cek sendiri, nanti insya Allah handoutnya aku kasih juga. Itu kalau menurut aku pribadi ada 4 nih yang paling penting, top most important documents-nya. Teman-teman harus butuh cek. Nah, yang pertama adalah ini sertifikat bahasa. Kenapa ini penting? Karena ini persiapannya nggak bisa mepet. Karena teman-teman kalau mengambil tes bahasa itu butuh jauh-jauh hari. Bisa jadi nanti hasilnya belum sesuai dengan minimumnya nih misalnya. Ini data yang ini aku ambil dari website Max hari ini. Jadi biasanya kalau yang G2G itu boleh milih mau bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Atau kalau ada dua-duanya lebih bagus. Tapi salah satu nggak apa-apa. Kalau aku dulu bahasa Inggris saja karena aku belum bisa bahasa Jepang dulu. Nah, contoh kalau yang Jepang ini sebenarnya sertifikat bahasa Inggrisnya lebih lumayan ringan dibanding aplikasi ke Amerika, US atau Europe. Karena biasanya Europe atau US itu level bahasa Inggrisnya lebih tinggi biasanya. Tapi yang Jepang lebih rendah. IELTS sekitar 5,5 atau bisa TOEFL IBT atau TOEFL ITP mereka terima juga. TOEIC juga iya. Kalau yang bahasa Jepang ini N2 kalau nggak salah. Jadi ini dan atau aja juga nggak apa-apa sih teman-teman. Nah, ini penting karena harus jauh-jauh hari. Karena biasanya kalau ini kurang dari minimumnya, misalnya wah IELTS-nya cuma 5 nih. Nah, itu biasanya kemungkinan besar nggak keterima. Karena itu seleksi awal biasanya. Jadi harus hati-hati nih. Karena bahasa ini biasanya nggak bisa cepat, nggak bisa mepet maksudnya. Kemudian yang kedua, Field of Study and Study Program Form. Ini sebenarnya research plan. Nah, ini jadi research plan ini sebenarnya kita cerita nih. Kita nanti mau riset up ini terutama untuk S2 S3 ya. Kalau S1 kayaknya nggak ada. Untuk S2 S3 itu biasanya kita mau riset tentang apa sih? Terus jadi biasanya ini penting banget. Nanti aku bakal bahas lebih detail yang nomor 2 ini nanti di akhir. Tapi ini salah satu dokumen utama lah yang senseinya akan lihat. Ini bukti bahwa jadi ini sebenarnya di dokumen nomor 2 ini kita membuktiin ke senseinya bahwa kita ini apply nggak asal-asalan. Nggak asal-asalan ini gimana maksudnya? Pertama kalau misalnya kita mau apply ke senseinya nih misalnya, kita tuh udah baca loh kayak sensei itu risetnya apa aja sih. Jadi kita aja cuma tang-ting-tung milih sensei terus kita langsung apply, tapi kita udah riset duluan, oh sensei itu riset tentang ini toh misalnya. Oh senseinya pernah punya paper tentang ini. Nah, itu kita tunjukin di form ini sebenarnya. Sama kita cerita plan riset kita mau ke arah mana. Walaupun nggak harus fix teman-teman. Nanti soalnya yang aku tulis di riset plan zaman dulu sama yang risetku sekarang benar-benar jauh berbeda sama sekali. Jadi nggak begitu masalah. Tapi ini nunjukin bahwa kita udah persiapan. Kurang lebih gitulah teman-teman. Terus yang ketiga, recommendation letter. Ini juga sama. Ini sebenarnya nggak begitu sulit. Tapi butuh jauh-jauh hari juga. Nggak bisa mepet kadang-kadang. Karena kita harus minta tolong ke dosen misalnya untuk buat recommendation letter. Dan pasti butuh waktu juga. Nah, sama yang terakhir ini email consent. Ini terutama yang U2U. Yang U2U ini kita butuh email dulu profesornya. Bahwa profesor saya mau apply ke lab profesor nih. Ini CV saya dan sebagainya. Nah, nanti sensei yang ngabarin, oh iya boleh silakan Anda apply ke lab saya. Jadi sebenarnya belum diterima tuh, tapi itu bukti emailnya kita lampirkan sebagai bukti bahwa kita sudah kontak ke senseinya. Kurang lebih gitu teman-teman. Itu untuk yang email consent. Nah, jadi kurang lebihnya ini yang required yang paling pentingnya teman-teman. Yang lainnya juga penting karena kalau nggak ada kemungkinan besar nggak lolos juga sertifikat, ijazah, transkrip dan sebagainya. Nah, satu lagi sedikit tips nih untuk recommendation letter ini tuh kalau teman-teman nanti ada misalnya ada dosennya yang lulusan Jepang itu lebih baik atau misalnya bahkan ada dosennya teman-teman sekarang nih di Indonesia yang wah punya kenalan dosen di Jepang misalnya itu lebih baik tuh bisa sekalian di CC misalnya di email dan sebagainya karena aku dulu kayak gitu itu bisa lebih kuat kemungkinan diterimanya karena Jepang itu dia biasanya society-nya berdasarkan trust. Jadi kalau mereka udah kenal atau udah apa dan sebagainya ada, oh ini udah ada rekomendasi dari sensei di Indonesianya, ini biasanya kemungkinan diterima lebih kuat. Tapi pun misal teman-teman tidak ada yang dosennya lulusan Jepang tuh dan sebagainya, jangan khawatir. Kinjo shinai de kudasai. Karena
nggak ada pun juga nggak apa-apa. Insya Allah teman-teman bisa coba tetap apply juga dan sebagainya. Tinggal teman-teman nanti kuatkan di dokumen lainnya istilahnya. Tapi kalau misalnya ada lebih baik. Nah, sekarang teman-teman tentang general tipsnya nih. Nah, jadi untuk general tipsnya, pertama jelas harus melengkapi semua keperluan dokumen. Karena kalau ada yang nggak lengkap, itu biasanya nggak akan lolos di tahap pertama. Karena tahap pertama itu tadi kan ada 12 atau 13 dokumen tuh. Teman-teman harus cek tuh, harus teliti, udah belum, ada yang skip nggak nih? Karena kalau ada yang skip, itu biasanya nggak lolos ke tahap berikutnya, karena kurang. Walaupun misalnya dokumen lainnya bagus misalnya. Jadi harus hati-hati dan harus teliti. Nah, sama yang kedua, ini pakai saran nih. Kalau karena tadi ada beberapa dokumen harus disiapkan dari jauh-jauh hari, kalau if possible disiapin nih dari minimal banget 6 bulan sebelumnya. Tapi kalaupun misalnya teman-teman, wah ini udah sebulan lagi nih deadline, nah, gimana ya? Wah udah cuma sebulan nih, nggak 6 bulan. Saranku tetap apply aja, walaupun dokumennya nggak sempurna. Karena bisa jadi tetap keterima. Yang kedua pun nanti teman-teman nggak keterima, teman-teman at least sudah siap jadi dokumen. Karena kadang the power of kepepet itu jadi kita jadi buat gitu, daripada kita menunda-nunda nggak buat-buat istilahnya. Tapi kalau misalnya memungkinkan dari jauh-jauh hari pun misalnya wah udah mepet banget nih, saranku apply aja tetap, nggak masalah. Jadi teman-teman at least wah jadi udah ada dokumen, tinggal nanti bisa nggak keterima nggak apa-apa, nanti tinggal untuk periode berikutnya sudah ada dokumennya, tinggal dirapihkan lagi, tinggal disempurnakan lagi. Nah kemudian yang ketiga, proofread nih teman-teman, terutama tadi sebenarnya nggak hanya ke Jepang sih, kalau teman-teman apply beasiswa lain, LPDP dan sebagainya, itu pasti akan ada esai. Kalau yang di Jepang ini sebenarnya esainya bukan bentuk motivation letter, itu motivation letternya sama riset plan digabung. Jadi itu dokumen esai utamanya. Nah ini teman-teman setelah teman-teman nanti buat, itu kalau bisa teman-teman minta saran dari senpai, dari kelas senior yang misalnya yang dari Jepang misalnya, atau dari teman lainnya untuk dicek nih, gimana udah bagus belum, ada feedback nggak. Jadi teman-teman bisa lebih kuat dokumennya, lebih siap. Nah kemudian yang keempat, saranku teman-teman siapin. Jadi kalau nanti teman-teman ada rencana insya Allah mau studi lanjut ke Jepang, itu kalau bisa teman-teman jangan apa namanya jangan cuma satu opsi. Misalnya satu opsi aja ya nggak apa-apa, tetap apply dulu aja. Tapi aku saran kalau bisa ada beberapa opsi sekaligus. Misalnya ada, wah kampusnya ada 3 atau 4 opsi. Beasiswanya jangan hanya Max misalnya, coba LPDP juga, atau coba beasiswa lain juga. Ada beberapa backup plan. Karena biasanya apply untuk studi lanjut di luar negeri itu biasanya lumayan lama prosesnya. Karena ada dua teman-teman. Yang pertama harus keterima beasiswanya. Yang kedua keterima kampusnya. Kadang kita keterima beasiswanya tapi belum keterima kampusnya atau sebaliknya. Nah, ini jadi perlu backup plan beberapa sekalian. Jadi biar lebih efisien prosesnya. Jadi kalau sedikit sharing dari proses yang aku alami dulu, itu aku lulus S1 2018. Terus habis lulus itu belum persiapan sama sekali tuh. Coba apply LPDP, waktu deadline cuma sebulan. Tapi yaudah deh apply aja, walaupun nggak sempurna dokumennya. Nah, terus pas 2018 itu apply sempat LPDP, terus apply yang lain juga, itu belum ada yang keterima tuh teman-teman. Beasiswa nggak ada yang keterima, kampus nggak ada yang keterima. Baru akhirnya 2019 apply lagi. Tapi waktu 2018 itu evaluasi dari aku pribadi ngerasa memang mepet sih. Jadi kayak dokumennya belum pada siap dan sebagainya. Tapi alhamdulillah walaupun mepet akhirnya sudah ada juga dokumennya. Jadi pas 2019 itu tinggal aku sempurnakan dokumennya. Nah pas 2019 aku akhirnya coba apply 4 kampus sama 3 beasiswa waktu itu. Nah waktu itu dari 4 kampus sama 3 beasiswa ini, alhamdulillah 2 kampus keterima, yang salah satunya di Tokyo Tech. Dari 3 beasiswa, 2 beasiswa keterima. Tapi waktu itu kondisinya pas 2020 ya, 2020 Maret, Februari, itu yang kampus dan beasiswa udah keterima dua-duanya waktu di Tokyo Tech ini alhamdulillah. Jadi waktu ada kampus yang udah keterima, tapi beasiswa belum dapat. Atau bahkan ada yang beasiswa udah dapat, kampusnya belum dapat tuh. Nah makanya itu lebih baik kalau teman-teman ada beberapa opsi. Jadi bisa lebih efisien nanti plannya insya Allah. Sama yang selanjutnya, namanya kita berjuang pasti harus sabar. Tetap punya kita berusaha semaksimal mungkin, kita tawakal sama Allah. Karena Allah yang menentukan takdir semuanya. Dan kita niatkan juga, pokoknya kita niat mau studi lanjut, apa dan sebagainya, kita niatkan ini tidak hanya untuk dunia aja, tapi niat juga untuk afterlife kita juga, untuk kita kebaikan juga, istilahnya untuk Allah Ta'ala juga. Jadinya apapun, kalau misalnya kita harus keluar uang tuh banyak pendaftaran, atau keluar banyak istilahnya setiap tetes darah, tetes keringat yang kita keluarkan, itu nggak akan sia-sia kalau kita niatkan untuk akhirat. Pasti akan ada hasilnya kalau kita niatkan untuk akhirat. Dan kita perlu ingat juga bahwa yang namanya scholarship atau kita S2 atau S3 atau studi lanjut, that's not
the main goal. Itu hanyalah cara, sebenarnya itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan kita, supaya kita lebih banyak bermanfaat untuk orang lain, untuk menyiapkan bekal untuk akhirat. That's the main goal. Jadi kalau teman-teman misalnya katakan udah berusaha tapi wah ternyata belum dapat di suatu kampusnya misalnya, jangan patah semangat. Mungkin pasti Allah Ta'ala punya skenario lebih baik buat teman-teman semua. Jadi tetap semangat, tetap berusaha sebaik teman-teman yang bisa, dan pokoknya berusaha sampai Allah Ta'ala membukakan jalan buat teman-teman semuanya insya Allah. Nah, ini teman-teman, ini karena sudah lewat jadwal sebenarnya, aku minta izin sekitar 5 menit untuk nunjukin detail dokumennya setelah ini. Cuma ini untuk apa namanya dokumennya nih, untuk dokumennya yang handout sama contoh riset plan yang aku dulu apply, itu bisa teman-teman akses di sini di bit.ly/sharinghanifmax. Ini sharing hanifnya kecil, max-nya besar semua. Ini bisa teman-teman cek di sini sekalian. Ini aku izin apa namanya type di chat juga. Ini silakan teman-teman bisa akses di sini nantinya. Nah, oke. Nah, sekarang aku izin menuju ini untuk detail dokumennya. Aku izin share screen ulang. Kelihatan teman-teman? Sudah kelihatankah apa namanya screen-nya? Tidak terlihat ya? Sudah, Kak. Siap. Terima kasih banyak. Nah, jadi teman-teman, ini contoh yang website yang Max-nya yang di Indonesia nih, ini yang G2G. Teman-teman tinggal type aja beasiswa Max Indonesia, nanti bakal diarahkan ke website ini. Nah, ini jadi semua infonya ada di sini teman-teman. Misalnya yang buat G2G yang S2 S3 itu ada di sini nih. Jadwalnya, terus fasilitasnya, terus persyaratannya nih, ada di sini semuanya nih. Terus termasuk dokumen sama format-format dokumennya ada di sini semuanya. Nah, teman-teman bisa cek nanti di sini nih. Nah, aku mau sedikit nih, mau ngajak jalan-jalan teman-teman, ngecek dokumennya apa aja sih. Contoh ya, ini kita yang ke G2G dulu. Jadi pertama, lembar perintat email konfirmasi registrasi online. Ini ya pokoknya teman-teman kan daftar online, sama nanti di post ke kedutaan Jepang di Jakartanya, itu nanti aplikasi online-nya di print out, nanti itu dikirim juga. Terus application form 2025. Nah, ini application form ini kurang lebih ini teman-teman. Jadi ini juga nggak bisa ngisi sistem kebut semalam karena banyak infonya teman-teman. Nama ini standar ya, biodata. Terus nah ini istilahnya histori teman-teman lah. Ini teman-teman kuliahnya S1 di mana, programnya apa, tahun berapa. Terus bahkan kalau nggak salah, aku agak lupa. Kalau nggak salah itu aku sempat ngisi SD, SMP, SMA juga nggak salah. Aku agak lupa. Teman-teman bisa cek lebih lanjut di sini nanti. Contoh formnya nih. Tapi ini banyak, nih betul nih. Ini suruh ngisi nih. SD-nya nama sekolahnya apa, provinsinya di mana. Terus kalau nggak salah ada apa ya? Sekolah independent, status, degree of 10. Oh, nggak ada deh. Ingatku dulu ada nilai UN atau apa itu. Tapi kayaknya udah nggak ada mungkin kayaknya. Tapi ini ditanya nih, suruh ngisi nih. SD, SMP, SMA, S1, SMK, dan sebagainya. Terus ini juga ada beberapa short essay yang teman-teman harus isi. Field of specialization bidangnya apa, terus apa namanya, state the titles of subject, ini tesisnya atau skripsinya apa, judulnya, abstraknya kayak gimana, terus kita mau apply program yang mana, ini lumayan banyak nih, jadi teman-teman butuh. Terus kok punya pengalaman kerja itu disuruh dicantumin juga di sini, berapa tahun posisinya, terus ada semacam ini motivation letternya itu di form sini, ada apa motivation letter kenapa belajar di Jepang. Nah ini esai-esai kayak gini nih nggak bisa sistem kebut semalam. Jadinya teman-teman butuh persiapan lebih jauh-jauh hari. Kalau bisa lebih baik jadinya. Terus bahasa, terus ini termasuk misalnya ngambil IELTS itu diisikan di sini misalnya. Terus yang penting lagi apa ya? Sudah sih, kurang lebih itu. Ini yang application form teman-teman ya. Nah sekarang ini setelah application form, pas foto, ini standar ya begitu masalah. Terus ada nih yang nomor 3 nih, placement preference application form. Ini khusus untuk G2G, yang U2U nggak ngisi nih. Ini tuh semacam SBMPTN, jadi kayak ngisi pilihan satu kampusnya apa, pilihan
2, pilihan 3-nya apa, kampusnya apa, profesornya siapa. Jadi teman-teman kalau mau apply G2G harus tahu dulu siapa aja nih pilihan 1, 2, 3-nya. Itu betul diisi sekalian. Nah, terus setelah itu, nah nomor 4, ini yang I think one of the most important documents that you need to prepare. Jadi ini research plan. Nah, research plan ini ada formatnya juga. Jadi pertanyaannya sebenarnya simple, cuma ada 2 pertanyaan, tapi biasanya ini panjang. Past and present field of study. Jadi teman-teman cerita apa sih bidang teman-teman sekarang, yang teman-teman interest apa. Terus yang nomor 2 adalah rencana teman-teman riset ke depan di Jepang mau ke arah mana risetnya. Riset temanya apa, riset plan-nya seperti apa. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Nanti mungkin aku sedikit tunjukin juga contoh dokumennya gimana. Nah, terus tadi setelah itu transkrip ini standar juga, tinggal minta di kampus. Ijazah ini juga standar. Terus rekomendasi dari rektor, dekan, atau ketua jurusan. Terus rekomendasi dari atasan atau supervisor atau dosen. Ini juga, jadi rekomendasi itu ada 2. Satu rekomendasi dari dekan atau kaprodi. Satu lagi rekomendasi dari entah dosen atau supervisor di tempat kerja. Kemudian abstrak penelitian skripsi atau tesis. Terus portofolio, ini bagi yang punya di bidang seni atau desain. Nah, tapi aku encourage juga, aku sarankan juga teman-teman yang mungkin bidangnya banyak kayak project based, misalnya aku di robotics nih. Di robotics aku pernah ngerjain apa aja. Itu aku saran tetap buat portofolionya aja. Nanti aku tunjukin contohnya. Kemudian sertifikat bahasa sama dokumen penunjang. Dokumen penunjang ini misalnya teman-teman pernah menang lomba, pernah menang ada sertifikat lomba nasional atau internasional, atau misalnya teman-teman pernah buat paper atau jurnal yang udah dipublish misalnya, itu teman-teman lampirin semuanya juga. Nah, ini penting banget juga untuk jadi dokumen penunjang teman-teman. Jadi ini contohnya teman-teman. Ini untuk yang G2G. Nah, terus yang aku mau share lagi. Nah, ini contoh juga nih. Ini contoh untuk yang U2U. Jadi ini kita langsung ke website kampusnya. Jadi ini kalau yang di Tokyo Tech itu programnya namanya untuk S2S3 International Graduate Program. Itu ada A, B, C. Kalau yang A itu dia Integrated S2S3. Yang A. Yang C S2 aja. Nah, itu ada bedanya sedikit. Nah, itu nanti teman-teman bisa cek sendiri nanti. Nah, dokumennya kurang lebih sama, nggak beda-beda jauh. Cuma yang U2U ini yang beda adalah satu nggak ada opsi ke SBMPTN pilihan 1, 2, 3 tadi. Jadi yang beda hanyalah ada konsen email profesor tadi. Ini yang U2U. Kalau yang G2G nggak ada. Kurang lebih gitu. Sisanya sama teman-teman. Nah, terus oke. Nah, sekarang satu lagi yang mau aku share adalah contoh dokumennya nih teman-teman. Jadi yang pertama adalah konsen. Ini terutama untuk yang U2U. Nah, untuk konsen ini intinya sih kita ini emailku dulu ke profesor yang aku apply pas 2019 lalu nih. Jadi intinya asking possibility to enroll. Terus jadi intinya sih aku bilang saya from Indonesia nih. Kenalan sama senseinya. Saya background kayak gini nih sensei. Nah, terus ini saya tertarik sama research sensei. Terus saya ingin apply ke labnya sensei. Terus untuk background informasi sensei, saya pernah riset tentang ini, tentang itu. Terus ini saya juga sudah baca nih riset sensei tentang paper ini. Wah, asik banget nih, saya tertarik riset ke arah sana. Terus ini kalau sensei tertarik, saya lampirkan juga CV, portofolio, sama misalnya riset plan saya. Jadi sebelum email profesor tuh aku nyiapin dulu CV, research plan tadi, sama portofolio. Itu kita kirim sekalian. Terus nanti biasanya senseinya ngebales emailnya tuh. Oh ya, istilahnya kalau bahasa kita, monggo silahkan apply. Nah, itu bukti email itu kita print out, itu nanti kita kirim ke sana juga sebagai consent. Nah, kemudian yang penting lagi adalah, nah ini contoh teman-teman. Ini sebenarnya portofolio ini nggak ada format resmi, tapi dulu aku sempat buat juga. Jadi bidangku kan di robotics portofolionya. Jadi waktu itu aku buat kayak semacam dokumen untuk dokumentasi aja koleksi. Misalnya aku pernah ngerjain proyek apa aja sih. Misalnya pernah ngerjain proyek drone nih, misalnya pakai drone untuk aerial surveillance misalnya, atau misalnya pernah ngerjain juga buat kapal selam misalnya. Itu semacam dibuat foto-fotonya, terus misalnya dibuat semacam short summary-nya. Itu aku kolek aja tuh. Bahkan termasuk tugas-tugas di kampus, tugas besar di kampus atau pernah lomba atau apa, itu aku compile juga ke dokumen ini. Ini bahkan ini waktu itu juga ada kayak, ini sebenarnya bukan lomba, bukan apapun, ini cuma iseng-iseng main sama teman-teman aja yang buat kayak pesawat-pesawatan ini dan sebagainya, itu aku masukin juga. Jadi pokoknya bisa kita compile ke portofolio. Ini untuk nunjukin bahwa kita
apa namanya, kita ini loh Sensei, apa namanya, kita niat dan kita ingin eligible gitulah kurang lebihnya. Tapi ini teman-teman sekarang mungkin membuat via website, misal teman-teman membuat website pribadi itu boleh juga. Tapi itu nggak wajib ya. Ini sunnah aja, lebih baik kalau ada, saranku. Terus satu lagi yang paling penting adalah research plan. Nah, research plan ini contoh research plan pribadiku dulu. Nah, jadi waktu itu sih ini cukup panjang. Nanti teman-teman bisa cek langsung di link tadi aja. Tapi yang mau aku emphasis, yang mau aku tekankan, jadi yang pertama tadi untuk buat esai butuh waktu dan butuh proofread juga kalau bisa. Tapi ada beberapa nih teman-teman yang menurutku 3 poin penting pas kita buat research plan. Jadi walaupun nanti kita belum yakin mau riset apa, sebenarnya sejujurnya aku juga nggak begitu yakin mau riset apa dulu. Nah, tapi ada 3 hal penting nih. Yang pertama itu kalau teman-teman punya reference, jadi biasanya tuh kan ini kita cerita nih. Nomor satu tadi riset kita sekarang apa nih? Recent field of study. Terus kita cerita rencana plannya mau ke arah mana misalnya dan sebagainya. Nah itu poin pertama yang paling penting adalah ini references, daftar pustaka. Dan daftar pustaka ini kalau bisa harus dengan website yang abal-abal misalnya. Tapi kalau bisa paper juga, academic paper, jurnal dan sebagainya. Jadi ini nunjukin bahwa kita sudah survei loh, istilahnya. Walaupun kita nggak harus baca semuanya nih. Ya aku nggak baca semuanya. Aku paling scan lah. Oh ini ada info tentang ini, scan aja. Bisa di site misalnya atau apa dan sebagainya. Nah itu dengan ini daftar pustaka ini penting juga nih. Kalau misalnya daftar pustakanya sedikit dan nggak apa namanya kurang begitu banyak dan istilahnya kurang meyakinkan daftar pusakanya, ini bisa poin minus istilahnya. Maksudnya sensei lihat wah ini kurang nih. Jadi daftar pusaka ini penting. Ini termasuk hal yang dilihat sama senseinya juga. Poin yang kedua adalah kita nunjukin bahwa kita sudah baca riset senseinya. Jadi jangan ujuk-ujuk kita buat riset tapi nggak nyambung sama sekali sama riset senseinya misalnya. Nah ini kata sensei, wah ini kumaha iya, kata senseinya kurang lebih gitu. Ini maksudnya nggak nyambung sama sekali risetnya. Jadi at least kita sambung-sambungin lah. Ada yang mirip-miripnya. Jadi mungkin kita butuh baca contoh paper-paper senseinya. Ini makanya nih paper-paper senseinya aku cite juga nih di sini. Ini paper senseinya, ini paper senseinya juga, ini paper senseinya juga. Ini yang paper sensei aku cite ada 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 5 papernya sensei yang aku cite waktu itu, yang aku put di referensi. Jadi nunjukin bahwa kita udah niat loh sensei, kita udah baca risetnya sensei misalnya gitu. Sama yang ketiga adalah teman-teman ya tetap buat yang rapih misalnya riset plannya. Ini plan saya seperti ini sensei, plan saya saya mau ngapain, mau gini dulu. Hipotesis risetnya kurang lebih kayak gini nih. Walaupun kita nggak begitu yakin tuh misalnya, atau misalnya katakanlah belum tentu itu berjalan dengan baik, atau bahkan nanti mungkin risetnya kita bisa beda banget sama yang kita tulis. That's never mind, that's no problem. Karena yang penting di sini adalah kita nunjukin bahwa kita siap loh sensei, kita niat, kita udah baca, kita buat riset plan ini sesuai yang kita bisa, kurang lebih gitu. Jadi walaupun nanti risetnya kita berubah dan sebagainya, it's no problem, nggak ada masalah. Tapi ini di riset plan ini adalah kita nunjukin bahwa kita niat, kita sudah survei, udah riset duluan sebelum kita apply. Kurang lebih gitu teman-teman. Sama yang terakhir, kurang lebih teman-teman. Paling mungkin itu saya serahkan kembali ke panitia. Mungkin kalau ada yang mau diskusi bisa disampaikan waktu, free untuk ini. Oke, terima kasih banyak Kak Hanif untuk sesi sharing sessionnya. Dan ternyata dari situ kita bisa tahu ternyata banyak sekali beasiswa di Jepang. Salah satunya itu mixed scholarship yang bisa untuk berbagai jenjang S1, S2 maupun S3 dan banyak sekali jalurnya yang tadi U2U sama G2G ya Kak. Dan makasih banyak juga karena sudah dipaparkan sampai ke dokumen-dokumen yang Kakak apply langsung. Oke, langsung selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk teman-teman yang penasaran lebih lanjut tentang kehidupan studi di Jepang maupun scholarship yang ada di situ, opportunity dan sebagainya. Silakan bisa bertanya melalui kolom chat atau bisa raise hand. Dipersilahkan. Udah ada ya Kak, Kak Kois Al-Haki. Langsung saja Kak, silahkan bisa on mic dan bertanya langsung.
Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan nama wabarakatuh. saya Kois Kak. Jadi saya izin bertanya terkait pengaplaian terhadap Max. Kulihat dari kakak kan ada kayak memaparkan dari field programnya, kemudian mau mempelajari di bidang apa dan bisa di-inline-kan lah terhadap pengalaman-pengalaman sebelumnya yang bahkan main pesawat pun dicantumkan bukti lari panjangnya itu udah begitu lama gitu, terkait hal itu. Nah, kalau misalnya melihat dari kehidupan kakak, kalau misalnya mau saya bandingkan dengan kehidupan saya yang lebih banyak berorganisasi, bahkan saya jujur kayak lomba itu nggak tertarik gitu loh. Cuman kalau saya ngomongin belajar untuk terkait hal yang saya bidangkan, misal saya di teknik sipil, saya ada kayak gitu. Cuman ketika nanti dibilang untuk memilih profesor, kemudian bagaimana meyakinkan profesor dengan latar belakang saya selama di kampus menjadi seorang organisasi kayak gitu, Kang. Apakah ada potensi bisa diterima atau enggak? Memang ada tips trik dari teman-teman kakak yang waktu keterima dan memiliki latar background sebagai organisasi itu bagaimana caranya? Mungkin itu Kak. Terima kasih banyak Mas Kois. Boleh nanya Mas Kois? Mas Kois sekarang dari ITS Mas Kois ya? Iya di ITS. Angkatan berapa? Apa sudah tingkat berapa sekarang Mas Kois? Semester 8. Berarti lulus bentar lagi ya, sekitar bulan Juli Oktober ini berarti ya? Iya, September insya Allah. September. Mudah-mudahan dimudahkan insya Allah. Amin. Mungkin izin jawab. Jadi Mas Kois cerita, wah nih gimana nih Kak? Apa namanya? Banyak pengalaman organisasi. That's very good. Itu bagus banget, tidak apa-apa. Justru itu jadi nilai positif juga. Itu kalau misalnya Kois ada aktif organisasi itu dicantumin juga aja nggak apa-apa sebagai pengalaman misalnya di CV dan sebagainya. Nah, cuma nanti mungkin Kois juga cari nih misalnya kan misal Mas Kois tadi bidang di sipil nih misalnya teknik sipil. Nah, itu justru ini Mas Kois. Jadi tadi tuh yang dokumen tadi itu aku sebenarnya buatnya juga dulu nggak langsung buat. Pas aku apply yang 2018 pertama kali itu belum belum ada itu dokumen portofolio dan sebagainya. Tapi jadi pas kita buat itu, pas kita nge-compile, entah sebenarnya Mas Kois, bentar, ini jadi lompat-lompat, aku pikir sebentar. Ini Mas Kois, ada 2 poin mungkin. Poin pertama, jadi sebenarnya tadi yang portofolio itu aku sempat buat ada 2 portofolio Mas Kois. Ada namanya satu project portofolio, waktu itu yang berkaitan sama apa ya, lebih berkaitan sama bidangku lah, misalnya di robotics dan sebagainya. Jadi pengalaman kita di bidang kita, misalnya pengalaman riset, pengalaman lomba, dan sebagainya. Nah, satu lagi, itu aku juga sempat buat namanya social portfolio. Social portfolio itu pengalaman organisasi, pengalaman pengmas, pengalaman volunteering, dan sebagainya. Itu aku juga cantumin di dokumen terpisah. Sebenarnya waktu itu aku buat dokumen ini, mainnya untuk apply besok LPDP waktu itu. Jadi, tadi Mas Kais misalnya banyak pengorganisasi itu bisa dibuat juga tuh di sosial portofolionya. Mas Kais pernah organisasi apa aja, pernah mungkin pengmas komunitas di mana aja, itu bagus juga itu jadi nilai positif. Terutama untuk LPDP itu bagus banget. Nah, nah tinggal nanti Mas Kois tinggal coba lengkapi nih. Misalnya yang terkait bidang Mas Kois apa nih teknik sipil. Nanti justru dengan Mas Kois nanti buat dokumen itu misalnya, atau misalnya di LinkedIn misalnya, itu Mas Kois jadi apa ya, reflect back lah. Wah, di kampus terkadang tugas-tugas di kampus itu bisa dimasukin juga Mas Kois. Ya, itu jadi menarik juga. Contoh misalnya ada kan aku di elektro ya. Dulu tuh di elektro itu semua anak itu ada tugas besar buat desain rangkaian misalnya contoh. Nah, itu itu bisa kita masukin juga. Kita pernah buat desain rangkaian ini yang itu padahal sebenarnya bukan lomba, bukan apa itu hanya part of kuliah itu istilahnya kan. Tapi kita jelasin, oh kita pernah buat ini di tugas kuliah kita. Misalnya Mas Kois pernah buat desain apa misalnya desain building kah atau apa sebagai tugas kuliah. Itu masukin juga aja enggak apa-apa. Itu jadi nilai positif juga bahwa Mas Kois pernah punya pengalaman ngedesain building apa misalnya contoh. Jadi kita ngelihat back tuh kita di tugas-tugas kuliah ngapain aja ya, ada yang bisa dimasukin nggak? Itu satu. Yang kedua, nanti sebenarnya ini kan Mas Kois masih punya beberapa waktu nih, misalnya punya waktu sampai September, nanti sampai Desember misalnya katakanlah atau sampai tahun depan misalnya. Itu bisa juga justru dengan waktu sekarang ini Mas Kois punya waktu nih. Wah ini masih ada 6 bulan ke depan nih, kira-kira bisa nambah apa ya? Nah itu lumayan tuh. Misalnya entah lomba kah, coba cari atau buat paper kecil-kecilan. Dulu ada kakak kelasku, beliau anak desain Mas Angga Fauzan, beliau sudah sangat famous juga sekarang. Beliau itu dulu pernah ngisi acara kayak gini juga. Terus aku ikut jadi pesertanya. Terus beliau cerita, beliau itu pas sebelum apply ke kampus S2 di Edinburgh, itu beliau cerita sekitar aku lupa 6 bulan atau setahun sebelum lulus itu beliau ngerasa kok saya nggak punya istilah portofolio saya kok kurang ya waktu beliau mikir itu buat apply kampus. Akhirnya beliau aku lupa 6 bulan sampai setahun terakhir sebelum lulus itu beliau membuat 4 paper submit 4 paper tentang bidangnya beliau di desain produk kalau nggak salah waktu itu. Terus intinya sih beliau mencoba melengkapi apa yang kurang di sisa waktunya ya.
sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Jadi nggak masalah Mas Kois. Setiap pengalaman orang itu pasti beneficial insya Allah. Jadi justru dengan Mas Kois ada sisa waktu ini, nggak apa-apa, justru Mas Kois cari ini bisa ngapain nih ya, yang bisa nambah pengalaman jadinya. Intern kah atau apa dan sebagainya, itu bisa dimasukkan mungkin Mas Kois. Baik Kang, terima kasih buat saran dan masukannya Kang, sangat membantu. Sama-sama, mudah-mudahan berkah, lancar, sukses Mas Kois. Amin insya Allah. Oke, terima kasih, Kak. Kemudian ada pertanyaan, sepertinya ada yang resen juga. Apakah akan bertanya langsung ke Haikal? Silahkan. Bisa on-mic. Ya, izin. Terima kasih atas waktunya. Izin tanya Kang, ini saya kan lulusan dari D3 PENS dan bidang saya itu informatika. Ini kan terkait bidang saya itu seperti buat web, terus sama desktop programming ya. Nah itu nanti pengennya itu ini Kang, saya masih belajar di IoT. Nah itu nanti apakah menurut Akang ini saran saya itu nanti kalau misalkan apply beasiswa ke Jepang itu apakah lebih baik research-nya itu yang sudah saya kuasai yaitu di bidang web ataupun desktop programming atau nanti saya bisa mencoba research ke ini ke IoT-nya itu Kang. Terima kasih Kang. Sama-sama, siap Mas Haikal. Izin jawab Mas Haikal ya. Mas Haikal sekarang sudah lulus Mas Haikal dari pensnya. Iya sudah lulus Kang. Ini mau eh, ini kan di Jepang ada program extension ya Kang kayaknya di D3 ke S1. Itu pengen nanti saya coba-coba dulu. Siap, siap, siap. Mudah-mudahan sukses, dimudahkan Mas Haikal insya Allah. Tadi pertanyaan Mas Haikal tadi bidangnya seputar ke programming di web. Terus tapi ini juga ada tertarik nih ke IoT. Ini kira-kira caranya baik yang mana nih misalnya. Sebenarnya tergantung masing-masing, tergantung Mas Haikal juga nih. Nanti senangnya ke arah mana. Karena kan sebenarnya kita studi lanjut dan sebagainya, itu kita pingin juga misalnya katakanlah kita mau kerja atau mau riset selanjutnya, itu yang kita senang ke arah mana gitu loh. Kalau misalnya kita memilih hal yang nggak kita sukai, itu problem juga nanti ke depannya. Karena kita butuh stamina istilahnya untuk kita lanjut S2, S2, S3 ke depan itu kita butuh stamina, butuh sesuatu yang kita sukai juga. Kalau kita nggak suka, nggak senang, capek juga nanti kita jalaninya. Jadi aku saran sih nggak apa-apa nanti pilih yang Mas Haikal senang, punya passion ke sana, motivated ke sana misalnya. Kalau misalnya Mas Haikal tadi misalnya katakanlah senang ke IoT nih, ya nggak masalah Mas Haikal. Apa namanya? Justru kan IoT itu interdisciplinary ya, multidisiplin. Dia ada programmingnya. Nah Mas Haikal udah kuat di programmingnya. Jadi misalnya katakanlah nih misalnya Mas Haikal memilih IoT tapi belum banyak pengalaman ke sana misalnya, nggak apa-apa. Pengalaman yang udah ada sekarang tuh tetap di compile. Misalnya Mas Haikal pernah buat project web ini, pernah buat apa-apa dan sebagainya, itu jadi nilai plus buat Mas Haikal. Mas Haikal udah kuat di web servernya nih misalnya katakanlah. Tinggal nanti Mas Haikal tinggal nguatin di bidang lainnya, di bidang elektroniknya kah misalnya, atau nanti di bidang misalnya programming, misalnya machine learningnya kah atau apa dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa. Yang webnya itu jadi kekuatan juga buat Mas Haikal. Tinggal nanti yang lain-lainnya, tinggal kalau masih ada waktu misalnya, Mas Haikal ini aja istilahnya misalnya lagi belajar sendiri, lagi DIY, project-project DIY, itu misalnya Mas Haikal buat project DIY kecil-kecilan pakai Arduino dan sebagainya, nyambungin ke IoT misalnya, itu Mas Haikal dokumentasi juga di foto misalnya produknya, walaupun nggak begitu bagus-bagus amat, itu nanti dimasukin juga ke portofolio bisa tuh. Jadi saya pernah juga riset tentang belajar tentang ini dan sebagainya. Itu jadi nilai positif juga nantinya. Nggak apa-apa. Jadi saranku tergantung Mas Haikal senang ke arah mana. Tapi kok senang ke arah sana boleh juga diambil ke arah sana juga. Karena kan S1 sebenarnya masih general. Nanti kalau mau lebih spesifik misalnya ke S2-nya pun juga nggak masalah jadinya. Mungkin itu jawabanku Mas Haikal. Baik, terima kasih banyak Kang atas jawabannya. Sama-sama. Mudah-mudahan dimudahkan. Berkah. Semangat juga buat Mas Haikal. Amin insya Allah. Amin. Oke, teman-teman adakah yang ingin bertanya secara langsung? Raise hand. Kalau tidak, sepertinya ada juga pertanyaan di kolom komentar. Izinkan saya untuk membacakan. Yang pertama dari Kak Nezar Manta. Izin bertanya, S2 di Jepang bisa menerima dari S1 gelar apa saja ya, Kak? Itu, Kak. Monggo silahkan. Ya, terima kasih banyak Mbak Aura. Jadi pertanyaan dari
Kak Neza Marta. Terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi S2 di Jepang, lagi S1 gelar apa aja nih? Jadi sebenarnya secara spesifik nggak ada. Jadi apapun bisa, nggak masalah insya Allah. Karena di sini pun teman-teman cukup banyak apa namanya bidangnya ya. Maksudnya dari yang bidang engineering, ada dari bidang studi education, pendidikan, itu juga banyak di sini. Bahkan juga banyak teman-teman dokter yang lanjut studi S2 S3 di sini banyak juga. Ada yang teman-teman perawat, ada yang teman-teman dari bidang-bidang lainnya. Jadi nggak ada spesifik bidang apa. Jadi asal misalnya nanti Kak Neza Marta misalnya lihat, wah nih ada jurusan ini nih dari profesor ini bisa di kampus ini yang wah kayaknya seneng nih bidangnya. Ya apply aja nggak apa-apa. Insya Allah bisa, nggak masalah insya Allah. Jadi bidangnya nggak terbatas, bisa apa aja insya Allah. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Iya, betul. Jadi banyak sekali ya, Kak, eh, studi lintas, nggak cuma teknik aja yang ternyata yang bisa studi di Jepang ya, Kak. Dari kesehatan, Betul. pendidikan, sosial, dan sebagainya ada ternyata. Oke, Kak, ada pertanyaan juga dari kolom chat. Itu dari Kak Dahrudin, izin bertanya. Aku belum kuliah. Apa dasar yang harus aku lakuin dalam mempersiapkan diri untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Jepang? Seperti itu, Kak. Terima kasih. Siap, izin menjawab Mas ya. Mohon maaf kalau salah, Iya. Mas Dahrudin. Ini pertanyaannya bagus sekali nih. Nah, ini Mas Dahrudin, Masya Allah, visioner sekali nih. Bahkan belum belum kuliah aja sudah ngecek besok studi lanjut misalnya. Ini mudah-mudahan Mas Dahrudin bisa dimudahkan proses ke depannya juga insya Allah. Jadi mungkin izin menjawab Mas Dahrudin, sedikit saran mungkin. Jadi sebenarnya kalau belum kuliah malah bagus banget. Jadi Mas Dahrudin at least sudah kebayang nih, oh mau ke arah mana misalnya. Atau misalnya nanti prosesnya kayak gimana sih prosesnya, misalnya untuk S1, apply S1 di Jepang katakanlah, atau apply S2, S3 di Jepang misalnya. Jadi yang perlu dipersiapkan, yang pertama ini sih teman-teman, ini untuk general, untuk kita semua ya, termasuk saya pribadi. Yang pertama kita siapin niat dulu. Karena kita proses belajar dan sebagainya, itu pasti nggak mudah. Dalam namanya proses belajar itu pasti butuh banyak sabar juga istilahnya. Jadi selama kita niatkan buat kebaikan, kita niatkan misalnya buat bekal akhirat kita dan sebagainya, insya Allah apapun beratnya yang kita lalui, insya Allah akan manfaat buat kita, nggak akan hilang. Walaupun kita rugi uang lah, rugi apa dan sebagainya, itu tetap akan jadi pahala insya Allah. Satu mungkin itu. Yang kedua, mungkin lebih ke persiapan teknikalnya misalnya. Misalnya Mas Daurin senang bidang apa nih misalnya. Bisa senang bidang apa, nanti tekuni bidang itu. Niatkan juga dengan Mas Daudin menekuni bidang yang Mas Daudin nanti akan tekuni, itu untuk bisa membawa manfaat buat banyak orang juga istilahnya. Jadi kita studi lanjut itu nggak hanya karena ingin studi lanjutnya teman-teman, tapi studi lanjut itu adalah alat aja sebenarnya. Alat untuk mencapai tujuan kita yang lebih besar istilahnya. Jadi katakanlah kalau ada istilahnya tuh, misalnya kita dari Bogor nih, mau ke Bandara Cengkareng Jakarta. Ternyata kita mau lewat Salemba misalnya. Terus ternyata macet di sana. Wah, ternyata macet gimana nih? Nah, itu kita nggak akan sedih, nggak akan kecewa, walaupun kita nggak bisa lewat Salemba, kita bisa lewat jalan lain. Karena ke Salemba itu bukan tujuan utama kita. Nah, tapi tujuan utamanya mau ke bandara. Jadi sama itu. Jadi studi lanjut dan sebagainya itu hanyalah alat. Tapi memang justru kita harus tetap berusaha punya cita-cita yang besar, punya mimpi yang besar, berusaha semaksimal apa yang kita bisa. Jadi mungkin teknikalnya yang aku saran, nanti pas Mas Dahrudin kuliah misalnya, Bismillah, kuliah dengan baik misalnya, pelajari dengan baik bidangnya, terus misalnya di bidang apa nih misalnya, itu berprestasi di bidang itu juga sebisa yang kita mampu. Terus yang kedua, organisasi penting juga tuh tadi Mas Koes tadi juga cerita kan, wah ada soft skill, itu soft skill itu penting banget juga teman-teman. Jadi perlu juga, bahkan mungkin sedikit sharing, aku selama kuliah dulu S1 di ITB misalnya, aku ngerasa salah satu ilmu yang banyak aku dapat, ya alhamdulillah di kuliah banyak dapat ilmu juga, tapi justru salah satu signifikan sampai sekarang aku tetap ingat belajar, itu dari organisasi. Entah dari organisasi himpunannya misalnya, katakanlah soft skillnya, atau bahkan aku dulu ikut juga organisasi tim robot terbang waktu itu, untuk tim drone. Nah, itu di situ malah banyak banget hands on dan sebagainya. Jadi itu penting juga untuk kita melebarkan network, jaringan dan sebagainya. Sama yang terakhir bahasa. Jadi terutama kalau teman-teman
teman-teman mau nanti lanjut keluar, misalnya at the very least English. Dan untuk kita dapat sertifikat, misalnya kan ada sertifikat bahasa tuh teman-teman, bahasa Inggris misalnya. Untuk kita dapat sertifikat bahasa Inggris bagus, then we need to improve our English first in advance. Jadi kita harus bagusin bahasa Inggrisnya dulu sebelum kita ngambil tesnya istilahnya. Karena orang yang bagus bahasa Inggrisnya pun belum tentu tes bahasa Inggrisnya bagus. Karena misalnya wah dia nggak familiar sama soal tesnya, nggak begitu maksimal, itu bisa terjadi istilahnya. Apalagi kalau kita bahasanya belum lancar. Jadi saranku jauh-jauh hari let's misalnya practice English. Usually one of the main language is English to study abroad. Termasuk ke Jepang pun juga banyak yang udah program bahasa Inggris. Jadi let's improve our English. That's the first time. Terus nanti kalau misalnya teman-teman ada tertarik lain, misalnya pelajari juga sedikit-sedikit. Dan bahasa Inggris itu bisa teman-teman latih sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Misalnya teman-teman nonton video bahasa Inggris kah, atau aku dulu pas habis lulus tuh pas bahasa Inggrisnya coba self-talk pakai bahasa Inggris, itu bisa juga. Mungkin kurang lebih itu Mas Budi. Baik, terima kasih banyak Kak Hanif untuk jawaban-jawaban dan juga respon-responnya. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Last minute soalnya. Sepertinya nggak ada ya. Oke, terima kasih juga. Oke Kak, berhubung durasi sesi Q&A kita tutup sampai sini, dan selanjutnya aku mau minta dari Kak Hanif mungkin untuk menyampaikan closing statement buat teman-teman semua agar semakin semangat dalam mempersiapkan diri studi lanjut dan ke negara Jepang seperti itu Kak, scholarship. Silahkan Kak. Ya, terima kasih banyak sebelumnya buat panitia semuanya yang sudah menyiapkan acara ini. Mudah-mudahan kita ini sebenarnya aku juga banyak belajar juga dari acara ini, alhamdulillah. Makasih banyak buat teman-teman panitia semuanya, sama teman-teman peserta semuanya. Tetap semangat semuanya. Mungkin ada sedikit dua pesan. Ini pesan untuk aku pribadi juga. Yang pertama, semangat nih teman-teman. Ini teman-teman di sini masih muda semuanya. Masih ini walaupun istilahnya ini aku lihat dari wajahnya, walaupun kita dipisahkan oleh jarak, cuma lihat layar, tapi aku melihat aura-aura semangatnya ini memancar dari layar nih istilahnya. Walaupun teman-teman ini ada yang misalnya nggak on cam juga, wah tetap terasa nih jiwa mudanya. Dan pas teman-teman muda itu biasanya pas idealisme itu lagi tinggi-tingginya. Jadi pas idealisme lagi tinggi-tingginya, semangat lagi tinggi-tingginya, teman-teman manfaatkan momentumnya. Berusaha belajar dengan baik, berusaha berorganisasi dengan baik, teman-teman juga bermimpi dengan baik juga. Teman-teman mimpi juga, misalnya salah satu motivasi dulu pribadi, misalnya kan ada pepatah atau apa, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu ke negeri Cina misalnya, walau ke negeri Cina. Atau juga bahkan salah satu ayat yang jadi motivasi aku, walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha, di surat Al-Mulk. Allah lah yang menjadikan bumi ini, memaparkan bumi ini untukmu, famshu fi manakibiha, makalah bertebarlah di muka bumi ini. Dan itu sebagai salah satu kita juga untuk kita mengambil pelajaran. Jadi kita ke Jepang, kita ke China, kita ke Europe, kita ke US, itu kita niatnya juga untuk kita belajar juga. Kita ngelihat juga masyarakatnya, kita belajar untuk kita bisa menjadi manusia yang lebih baik juga. Nah itu mumpung teman-teman masih punya tadi mimpi besar dan sebagainya, jangan dipatahkan mimpinya. Tetap terus berusaha semaksimal mungkin. Nanti Allah yang ngatur, Allah yang ngarahkan. Kalau itu baik buat kita, nanti mudah-mudahan sama Allah dimudahkan jalannya. Kalaupun nanti katakanlah belum takdir ke sana, insya Allah Allah punya jalan lain yang mungkin kita nggak tahu, itu lebih baik buat kita nantinya. Yang kedua, buat teman-teman semua juga tetap namanya kita proses belajar dan sebagainya, bahwa kita namanya studi dan sebagainya itu alat tadi. That's means, not the main goal. Jadi kita harus tetap ingat main goal. Karena kadang aku dulu pas 2018 itu ketolak banyak beasiswa kan, beasiswa banyak nggak dapat, kampus-kampus nggak dapat, sempat sedih, yaitu ya manusiawi juga sedih. Tapi kadang jadi reflect back ya, mengingatkan diri kita bahwa ya ini bukan tujuan utama kita. Maksudnya tujuan utama kita punya tujuan di balik itu semua istilahnya. Jadi tetap jaga motivasi, ingat tujuan awal kita dan sebagainya, main goal kita, ya kita berusaha semaksimal kita, tawakal sama Allah,
Dan satu lagi terakhir, namanya proses belajar, nanti proses apalagi beasiswa, that's not an easy process. Itu bukan proses yang mudah, butuh proses, butuh sabar. Jadi siapkan jiwa kita juga untuk kita tabah, sabar, dan insya Allah kok niat kita sudah baik di awal, niat kita sudah misalnya untuk bekal akhirat dan sebagainya, apapun yang kita lalui, mau itu tetes darah, tetes keringat, perjuangan, insya Allah, atau kita keluar uang, rugi dan sebagainya, itu nggak akan hilang. Karena itu jadi pahala yang insya Allah akan kekal juga. Mungkin untuk teman-teman, apa namanya, pesan buat aku pribadi sama buat teman-teman semua di sini. Mungkin dari aku pribadi, mohon maaf juga banyak kekurangan dan kesalahan selama acara ini. Tadi teman-teman kalau yang mau handout apa namanya presentasi ada di link tadi, bit.ly/sharinghanif kecil semua, max besar semuanya. Sama teman-teman kalau ada bidangnya mungkin sama bidangku misalnya, atau tertarik ke arah bidangku juga, atau mau ada pertanyaan lebih lanjut, feel free untuk nanya-nanya, mungkin bisa lewat LinkedIn juga. Nanti bisa di-search saja Muhammad Hanif Tokyo di lewat LinkedIn nanti. Mungkin itu aja dari aku pribadi. Aku serahkan kembali ke moderator dan tim panitia. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak untuk kesediaan waktunya dan alhamdulillah banget dari sesi webinar kali ini kita dapat banyak sekali insight tentang bagaimana kehidupan perkuliahan di negara Jepang, kemudian beasiswa-beasiswa apa saja yang tersedia, sampai cara apply beasiswanya itu seperti apa, prosedurnya dan sebagainya. Semoga dari webinar ini bisa menambah semangat teman-teman untuk terus berjuang scholarship 100 agar apa yang diimpikan tercapai seperti itu. Tapi ingat lagi kembali seperti yang Kak Hadi bilang bahwasanya scholarship atau beasiswa itu bukan tujuan, tapi adalah tools atau alat kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih maslahat lagi. Oke, mungkin itu aja. Dan kemudian kalau ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa bertanya langsung ke Kak Hanif melalui connect ke LinkedIn ya Kak, atau Instagram mungkin bisa ya teman-teman, jika lo punya apa yang ingin diskusikan ataupun hal apapun itu. Mungkin lewat LinkedIn boleh. Aku Instagram nggak begitu aktif. Oh oke Tapi Kak, lewat LinkedIn mungkin boleh. Mudah-mudahan iya bisa bisa aku respon nanti insya Allah. iya Kak, betul. Jadi nanti teman-teman bisa connect ke LinkedIn-nya Kak Hanif kalau ada hal yang ingin didiskusikan dan ditanyakan. Oke. Aku selaku moderator pada siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan Kak Hanif. Selanjutnya adalah sesi door prize ya teman-teman, karena sudah selesai sesi intinya. Sesi door prize kepada panitia mungkin bisa ditampilkan spin wheel-nya. Jadi nanti akan ada satu orang yang beruntung yang mendapatkan hadiah. Bisa dimulai aja, Kak. Ada nama Rian Damalias Tasaragi. Ada orangnya di sini, Kak Rian. Selamat. Oke. Oke, Kak. Selamat ya, Kak, udah mendapatkan undi-undi berhadiah. Nanti Kakak mungkin bisa menghubungi tim panitia. Bisa langsung menghubungi teman-teman panitia dari aku atau teman-teman yang pakai underscore pionir muda itu ya, ya Kak, untuk mengklaim hadiahnya. Terima kasih. Dan juga teman-teman, jangan lupa untuk share keseruannya pada webinar kali ini bisa dengan mention Instagram pionirmuda.id dan juga kolaboratornya yaitu Intelektual Muda Salman. Dan juga pantengin terus Instagram pionirmuda.id karena akan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan webinar ataupun coaching, bootcamp, pelatihan, dan sebagainya yang akan diselenggarakan di kemudian hari seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku selaku moderator undur diri dan aku serahkan ke MC kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Hanif selaku narasumber atas penyampaiannya nih yang sangat luar biasa di hari ini. Semoga kita semua bisa memiliki banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita.
Tidak terasa kita sudah berada nih di penghujung acara. Baik, untuk menutup serangkaian acara pada siang hari ini, mari bersama-sama kita tutup dengan sesi dokumentasi. Langsung saja untuk panitia yang bertugas bisa ikut mengabadikan sesi dokumentasi. Baik, saya pandu. Ada 2 slide. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide berikutnya 1, 2, 3. Nah, setelah kita semua telah melakukan sesi dokumentasi, sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Baik, saya Safira Rohma selaku Master of Ceremony serta mewakili panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau perilaku yang kurang berkenan dan jangan lupa kepada seluruh peserta dapat mengisi link feedback yang telah panitia bagikan. Demikian serangkaian acara webinar Roadshow 5 Beasiswa 5 Benua di tahun 2024 ini, edisi Benua Asia. Tetap semangat dan terus berkarya. Mari kita tutup acara webinar bersama Pioneer Muda ini dengan penuh rasa syukur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Safira, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak.